Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Kadir selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi peubah kompleks. Izinkan kami dalam beberapa menit ke depan untuk membahas materi mengenai turunan fungsi elementer dan turunan fungsi tingkat tinggi. Bersama saya, Sabrina Intan Larasati dengan NIM akhir 054. Dan saya Sri Khadijah dengan NIM akhir 063. Turunan atau derivatif adalah laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dalam materi ini, variabel yang kita gunakan adalah z. Simbol yang dipakai adalah dy per dz atau d per dz dari fz. Sekarang kita masuk ke turunan fungsi elementer. Turunan fungsi elementer diperoleh dari teorema berikut. Yang pertama, turunan konstanta. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Yang kedua, turunan fungsi pangkat. Turunan dari z pangkat n adalah n dikali z pangkat n dikurang 1. Yang ketiga, turunan fungsi eksponen. Turunan e pangkat z adalah e pangkat z. Dan turunan dari a pangkat z adalah a pangkat z dikali ln a. Selanjutnya adalah turunan fungsi trigonometri. Turunan dari sin z adalah cos z. Turunan cos z adalah negatif sin z. Turunan tan z adalah secant kuadrat z. Turunan kotangen z adalah negatif cosecant kuadrat z. Turunan secant z adalah secant z dikali tan z. Turunan cosecant z adalah negatif cosecant z dikali kotangen z. Selanjutnya, turunan fungsi logaritma. Untuk turunan log z basis e adalah 1 per z. Turunan log z basis a adalah log e basis a per z. Selanjutnya adalah turunan fungsi inverse trigonometri. Turunan arc sin z adalah 1 per akar dari 1 dikurang z pangkat 2. Turunan arc cos z adalah negatif 1 per akar dari 1 negatif z pangkat 2. Untuk turunan arc tan z adalah 1 per 1 ditambah z pangkat 2. Turunan dari arc kotangen z adalah negatif 1 per 1 ditambah z pangkat 2. Untuk turunan arc secant z adalah 1 per z dikali akar dari z pangkat 2 dikurang 1. Untuk turunan arc cosecant z adalah negatif 1 per z dikali akar dari z pangkat 2 dikurang 1. Kemudian, turunan fungsi hiperbolik. Untuk turunan sin hiperbolik z adalah cos hiperbolik z. Untuk turunan cos hiperbolik z adalah sin hiperbolik z. Turunan dari tan hiperbolik z adalah secant hiperbolik kuadrat z. Turunan dari kotangen hiperbolik z adalah negatif cosecant kuadrat hiperbolik z. Turunan dari secant hiperbolik z adalah negatif secant hiperbolik z dikali tan hiperbolik z. Turunan dari cosecant hiperbolik z adalah negatif cosecant hiperbolik z dikali kotangen hiperbolik z. Kemudian untuk turunan fungsi inverse hiperbolik. Turunan dari arc sin hiperbolik z adalah 1 per akar dari 1 ditambah z pangkat 2. Turunan dari arc cos hiperbolik z adalah 1 per akar dari z kuadrat dikurang 1. Turunan dari arc tan hiperbolik z adalah 1 per 1 dikurang z pangkat 2. Turunan dari arc kotangen hiperbolik z adalah 1 per 1 dikurang z pangkat 2. Turunan dari arc secant hiperbolik z adalah negatif 1 per z dikali akar dari 1 dikurang z pangkat 2. Turunan dari arc cosecant hiperbolik z adalah negatif 1 per z dikali akar dari z pangkat 2 ditambah 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan terhadap z dari arc sin dari 2z ditambah 3i dikuadratkan. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan w sama dengan y kuadrat dan y sama dengan arc sin u dan u sama dengan 2z ditambah 3i. Maka turunan w terhadap y adalah 2y dan turunan y terhadap u adalah y per du dari arc sin u sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang u pangkat 2 dan turunan u terhadap z adalah 2, sehingga turunan w terhadap z adalah dw per dy dikali dy per du dikali du per dz. Sama dengan turunan w terhadap y adalah 2y dikali turunan y terhadap u adalah 1 per akar dari 1 dikurang u pangkat 2 dikali turunan u terhadap z adalah 2.
hasilnya adalah 2Y dikali 1 per akar dari 1 dikurang U pangkat 2 dikali 2 adalah 4Y per akar dari 1 dikurang U pangkat 2. Karena tadi Y-nya kita misalkan adalah arc sin U, maka sekarang kita substitusi menjadi 4 arc sin U per akar dari 1 dikurang U pangkat 2. Dan kita substitusikan kembali U-nya yaitu 2Z ditambah 3I, sehingga 4 arc sin U per akar dari 1 dikurang U pangkat 2 adalah 4 arc sin dari 2Z ditambah 3I per akar dari 1 dikurang 2Z ditambah 3I dikuadratkan. 2Z ditambah 3I dikuadratkan itu adalah hasilnya 4Z kuadrat ditambah 12ZI dikurang 9. Sehingga hasil dari 4 arc sin dari 2Z ditambah 3I per akar dari 1 dikurang 2Z ditambah 3I dikuadratkan itu adalah 4 arc sin dari 2Z ditambah 3I per akar dari 1 dikurang 4Z kuadrat ditambah 12ZI dikurang 9 adalah 4 arc sin dari 2Z ditambah 3I per akar dari 10 dikurang 12ZI dikurang 4Z kuadrat. Oke teman-teman, setelah penjelasan dari Khadijah tadi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai turunan tingkat tinggi pada fungsi peubah kompleks. Kalau sebelumnya kita udah belajar turunan pertama dari fungsi kompleks, sekarang kita bahas nih bagaimana kalau fungsi tersebut diturunkan berkali-kali. Oke, sebelumnya apa sih fungsi analitik? Coba kita mundur lagi ke belakang sedikit. Dalam analisis peubah kompleks, kita punya fungsi kompleks yang biasanya ditulis sebagai fz sama dengan u, di mana u-nya itu x dan y, ditambah iv, di mana v-nya juga x, y, di mana z ini adalah x ditambah iy, dan i adalah bilangan imajiner. Nah, fungsi ini disebut analitik di suatu daerah D kalau fungsi itu bisa diturunkan terhadap z di setiap titik dalam daerah tersebut. Selain itu, untuk bisa disebut analitik, fungsi tersebut juga harus memenuhi syarat kunci Riemann, yaitu turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y, dan turunan U terhadap Y sama dengan negatif dari turunan V terhadap X. Kalau syarat ini terpenuhi dan turunannya kontinu, maka fungsi fz dikatakan analitik. Artinya, fungsi itu halus, bisa diturunkan berkali-kali, dan semua turunannya juga tetap fungsi kompleks yang baik. Oke, sekarang kita bahas turunan tingkat tinggi. Misalkan ada fungsi W sama dengan fz yang analitik di daerah D. Karena fungsi ini analitik, maka turunan pertamanya, yaitu turunan W terhadap Z, juga analitik daerah D. Nah, karena turunan pertamanya juga analitik, maka kita bisa turunkan lagi untuk mendapatkan turunan kedua, yaitu D kuadrat W per DZ kuadrat. Dengan cara yang sama, kita bisa lanjutkan sampai turunan ke N. Bentuk umum turunan ke N dari fz bisa ditulis sebagai fnz wn atau d pangkat nw per dz pangkat n. Nah, di sini huruf n ini menunjukkan tingkat turunannya. Misalnya, n-nya sama dengan 1, itu merupakan turunan pertama. N-nya sama dengan 2, itu adalah turunan kedua, dan seterusnya. Oke, selanjutnya teorema. Berdasarkan teorema yang berlaku dalam analisis fungsi kompleks, jika suatu fungsi fz analitik dalam daerah D, maka semua turunannya, turunan pertama, kedua, ketiga, hingga ke N juga analitik di daerah yang sama. Tapi perlu diingat, sifat ini tidak selalu berlaku untuk fungsi peubah real. Ini adalah salah satu keunikan dari fungsi kompleks. Setelah ini, kita akan lihat contoh soal supaya lebih jelas bagaimana sih cara menghitung turunan tingkat tinggi dari fungsi kompleks. Oke, sekarang kita lihat contoh soal untuk turunan tingkat tinggi pada fungsi kompleks. Soalnya, tentukan turunan kedua dari fungsi berikut. Fz sama dengan 5 sin pangkat 2, 3z dikurang 2 ditambah i. Langkah pertama untuk menyelesaikan ini adalah kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan W sama dengan 5V kuadrat, dimana V-nya itu adalah sin U, dan U-nya adalah 3Z dikurang 2 ditambah I. Maka kita dapat turunan dari W terhadap Z sama dengan 10V, dan turunan V terhadap U adalah cos U, dan turunan U terhadap Z adalah 3. Sehingga jika kita mencari turunan W terhadap Z, maka
turunan W terhadap V dikali turunan V terhadap U dikalikan dengan turunan U terhadap Z. Turunan W terhadap Z tadi kita dapat 10V, dan turunan V terhadap U cos U, dan turunan U terhadap Z adalah 3. Maka tinggal dikali, hasilnya 30V dikali cos U. Kita masukkan kembali V-nya, yaitu sin U. 30 kali sin U dikalikan cos U. Ini adalah turunan pertama dari W terhadap Z. Kemudian yang ditanyakan tadi turunan kedua, maka kita cari D kuadrat W per DZ kuadrat. Atau turunan dari DW per DZ, yaitu turunan dari 30 sin U cos U. Karena 30 ini konstanta, maka bisa kita pindah ke depan. Jadi 30 D per DZ sin U cos U. Selanjutnya 30 D per DZ itu bisa kita pecah lagi menjadi D per DU dikalikan dengan D per DZ. Nah, turunan sin U cos U terhadap U itu kita bisa menggunakan cara perkalian, yaitu U aksen V ditambah dengan U V aksen. Kalau kalian lupa, di sini kita kasih catatan U aksen V ditambah U V aksen sama dengan U aksen dari sin U itu adalah cos U dikalikan dengan cos U ditambah U-nya itu adalah sin U dan dikalikan dengan V aksen, yaitu negatif sin U. Kemudian cos U dikali cos U adalah cos kuadrat U dikurang sin kuadrat U. Nah, kemudian kita masukkan turunannya, yaitu 30 turunan D per DU yang tadi kita cari dengan rumus perkalian, cos kuadrat U dikurang sin kuadrat U, DU per DZ nya kita balik lagi ke atas, yaitu adalah 3. Kemudian 30 dikali 3 yaitu 90, cos kuadrat U dikurang dengan sin kuadrat U. Kemudian 90 dikalikan dengan cos kuadrat U. U-nya itu kita masukkan, U-nya tadi adalah 3Z dikurang 2 ditambah I. Dikurang sin kuadrat U. U-nya juga dimasukkan, 3Z dikurang 2 ditambah I. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah bentuk dari identitas trigonom atau identitas ganda, di mana kita buat lagi catatan. Sin kuadrat U itu adalah 1 dikurang cos kuadrat U. Maka 90 cos kuadrat 3Z min 2 ditambah I dikurang dengan kita ganti sin kuadrat U tadi menjadi 1 dikurang cos kuadrat U. U-nya itu kita masukkan yang 3Z min 2 ditambah I. Kita tulis lagi 90 cos kuadrat 3Z dikurang 2 ditambah I dikurang 1 ditambah cos kuadrat 3Z dikurang 2 ditambah I. Kita kali, yaitu mendapatkan 2 cos kuadrat dikalikan dengan 3Z dikurang 2 ditambah I dikurang 1. Nah, ini kalau kalian lihat, cos 2U ini adalah 2 cos kuadrat U dikurang 1. Nah, maka ini sama kan bentuknya. Jadi bisa kita ganti 90 dikalikan dengan cos 2U. Atau U-nya itu 3Z dikurang 2 ditambah I. Ini kita kalikan, jadinya 6Z dikurang 4 ditambah 2I. Nah, ini dia adalah turunan kedua dari W terhadap Z, yaitu 90 cos 6Z dikurang 4 ditambah 2I.